there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrianti. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku bullying yang menyimpang dari nilai Pancasila. Dari nilai Pancasila pada siswa sekolah untuk program studi pendidikan kewarganegaraan. Alasan saya memilih untuk membahas tentang pembulian karena pada zaman sekarang itu pembulian masih sering terjadi di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ialah pengertian dari bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang-orang atau kelompok lain yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental. Tindakan bullying dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis. Bullying fisik terjadi ketika seseorang disakiti atau dirugikan pada anggota tubuhnya. Bullying verbal merupakan tindakan kekerasan melalui ucapan. Bullying mental atau psikologis merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami sakit secara mental. Baik, selanjutnya dampak bullying. Sebagaimana disebutkan bahwa dampak bullying dalam jangka pendek. Bullying dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stres yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban bullying dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Efek jangka panjang, bullying bisa jadi tidak disadari oleh pelaku, korban, guru, maupun orang tua, karena dampaknya lebih bersifat psikis dan emosi yang tidak terlihat dan prosesnya sangat perlahan, berlangsung lama dan tidak langsung muncul saat itu juga. Bullying dapat terjadi di lingkungan mana saja, di mana terjadi interaksi sosial antara manusia, antara lain di sekolah, kampus, tempat kerja, dan dunia maya, lingkungan politik, lingkungan militer, dan lingkungan masyarakat, atau preman geng motor. Dan hal ini, bullying di sekolah adalah yang sering dilupakan. Padahal, bullying di sekolah dapat menyebabkan efek yang sangat serius bagi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang bagi para korbannya. Berikutnya, perilaku bullying yang menyimpang dari nilai Pancasila. Menyimpang dari Pancasila, kemanusiaan menurut KBBI mempunyai arti sebagai sifat-sifat manusia. Manusia itu sendiri mempunyai arti makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai pikiran dan akal budi, yang mampu menguasai makhluk lain. Keadilan merupakan suatu sifat di mana kita berpihak kepada yang benar, tidak memihak atau berat sebelah. Sedangkan keadaban berasal dari kata adab yang mempunyai arti budaya. Jadi, keadaban dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilandasi oleh nilai budaya, terutama norma-norma sosial dan kesusilaan dalam masyarakat. Sila kedua Pancasila mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, baru saling menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, dan agamanya. Berikutnya adalah berbagai upaya untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di kehidupan kita,
Berapa nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan untuk memerangi bullying adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini dapat diterapkan untuk membentuk kesadaran peduli terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Gotong royong. Nilai ini dapat diterapkan untuk memahami pentingnya bekerja sama dan saling mendukung. Kepemimpinan yang bijaksana. Nilai ini dapat diterapkan untuk memotivasi menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam mencegah bullying. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying adalah: pertama, sikap saling menghargai dan toleransi. Lakukan pelatihan antara bullying. Gencarkan pengawasan dan pembantuan terhadap perilaku siswa. Libatkan orang tua dalam mendukung kampanye anti-bullying. Selanjutnya, refleksi. Berikut beberapa refleksi mengenai perundungan di sekolah, yakni peran sekolah. Sekolah dapat mengatasi perundungan dengan menunjukkan sikap tegas terhadap pelaku, meningkatkan kesadaran siswa, dan memberikan peringatan sebelum memberikan sanksi. Kemudian peran guru. Guru dapat membimbing, memberi nasihat dan arahan, serta membina siswa untuk mengatasi kasus perundungan. Kemudian peran siswa yang melihat perundungan. Jika melihat perundungan, siswa dapat membantu korban, membela diri, mengumpulkan barang bukti, mencari bantuan, mendampingi korban, dan mengalihkan perhatian pelaku. Kemudian peran orang tua. Orang tua dapat mengajarkan anak rasa empati, toleransi, dan saling menghargai terhadap sesama. Kemudian peran lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat memberikan pengawasan yang baik pada pergaulan siswa untuk mencegah perundungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Pemahaman moral adalah pemahaman individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.